Pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini, kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Kepala Badan Narkotika Nasional BNNK Gianyar, AKBP Made Pastika, dengan topik Gandeng Desa Pekraman untuk Perangi Narkoba. Berikut liputannya. Ya, apa kabar pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali saya Rais Dewati menemani Anda dalam program wawancara khusus. Edisi kali ini kita sudah berada di BNN Gianyar dan di sebelah saya sudah hadir Kepala BNN Gianyar Bapak Made Pastika. Jadi di edisi kali ini kita juga akan membahas terkait mengenai bagaimana pencegahan dari peredaran narkoba itu sendiri. Sejauh ini bagaimana antisipasi BNN ini sendiri, Pak? Yang pertama perlu saya sampaikan kepada pemirsa ya, jadi Kabupaten Gianyar memang kalau kita lihat wilayahnya ya terdiri dari 7 kecamatan ya, jadi itu ada 490 banjar dan juga ada 270 desa adat. Nah tentunya kami dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba ini tentunya tidak bisa sendiri. Nah tentunya kami berkolaborasi tentang tugas-tugas yang kami lakukan. Tentunya kami juga mengacu daripada tugas pokok kami dulu. Ya, karena dari BNN sendiri yang pertama kita harus melakukan pencegahan. Ya, yang kedua kita lakukan kalau memang sudah cegah itu tidak berarti dan tidak digubris ya kita akan melakukan pemberantasan tentunya kan begitu. Nah apabila sudah di berantasan, yang ketiga kami mengharapkan untuk juga tugas kami adalah melakukan rehabilitasi kepada korban-korban khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika itu. Iya. Nah kalau melihat dari upaya pencegahannya ini biasanya unsur-unsur apa saja yang dilibatkan, Pak? Jadi kalau memang untuk pelibatan dalam pencegahan dari evaluasi kami dari tahun 2012 kami ada di sini, tentunya kami banyak berinovasi dalam rangka melakukan pencegahan. Tentunya yang pertama kami melihat situasi. Kemudian situasi ini kami lihat berkaitan dengan ini siapa-siapa. Nah pertama kami berkolaborasi dengan Majelis Madya Desa Pekraman. Nah kami bekerja sama dengan Majelis Madya, tentunya ada juga di bawahnya Majelis Alit. Nah di situ. Nah tujuan kami karena dari Majelis Madya maupun Majelis Alit ini juga mempunyai bawahan. Ya, dalam hal ini ada klien adat, juga ada bendesa adat. Nah di kedinasan sendiri kami juga melakukan kolaborasi juga dengan Kesbangpol, juga ada yang di bawahnya, dalam hal ini ada di desa lurah. Nah di bawah desa dan lurah itu tentunya ada juga bawahannya ada klien dinas kan, tentunya mereka. Nah kenapa kami lakukan dengan klien dinas? Tentunya klien dinas ini mempunyai ya, dan mempunyai di situ pengetahuan, juga mempunyai mengerti tentang situasi lingkungannya. Pertama berapa jumlah kakaknya ya, berapa jumlah penduduknya. Berarti dia bisa mengantisipasi dan bisa tahu kira-kira situasi tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan Banjarnya sendiri. Jadi itu keuntungan kita melibatkan banyak unsur ya Pak ya. Baik, kalau untuk sejauh ini Pak, kita tahu ya Pak ya, kalau untuk dari respon masyarakat sendiri Pak, terutama bagi masyarakat yang kebetulan memiliki kerabat sendiri, ini bagaimana cara mereka mengantisipasi kalau kebetulan ada keluarga yang harus direhabilitasi nih Pak? Ya tentunya memang apa yang ditanyakan ini ya, kami memang ada kesulitan-kesulitan, tapi kami selaku badan narkotika yang ditugaskan untuk itu tentunya kami berusaha untuk mengajak dan tidak intinya untuk mengajak sehingga mereka dan warga kita ini sadar ya, artinya mengerti tentang permasalahan narkoba yang kita tangani. Nah tentunya dalam hal ini dari antusias daripada masyarakat ya, semua harus kita terima. Ada yang mungkin tidak berkenan ya, kita harus bisa memberikan perhatian khusus. Kalau yang sudah, ayo kita akan lakukan sesuatu lah sehingga nanti tercapai tugas pokok kami yang tadi yang kami sebutkan ini. Iya, berarti dalam artian ini masih ada kesulitan dalam menangani apalagi untuk keluarga sendiri ya Pak itu, ya. Pasti itu tapi kita tetap akan melakukan pendekatan tertentu sehingga tujuan dan tugas pokok kami bisa tercapai. Gitu. Baik, kalau untuk sasaran kegiatan untuk di program 2017 ini apa Pak? Sasaran kegiatan kebetulan untuk di bidang pencegahan dalam hal ini kami sesuai anggaran yang kami terima, tentunya ada 15 instansi terkait yang harus kami lakukan. Nah meskipun di Gianyar ini ada 70 desa lurah ini, tentunya meskipun 15 kami akan selektif lagi, kira-kira dari 15 ada 70 desa itu 15 siapa-siapa saja sih. Nah hasil pemetaan kami carilah selektif daerah yang kami anggap rawan di kecamatan maupun juga di desa. Nah sehingga kami sentuh satu persatu sehingga terwujudlah
15 lingkungan desa maupun juga lurah kami akan lakukan sesuatu, baik itu di bidang pencegahan dan juga ada penindakan kalau memang itu harus kami tindak, dan kemudian kalau memang ada korban itu harus kami lakukan rehabilitasi. Baik, menyinggung dari sedikit penjelasan Bapak tadi menjelaskan ada beberapa daerah-daerah yang tentunya menjadi titik rawan ya Pak ya. Nah ini sebenarnya yang mana saja nih Pak yang termasuk? Jadi kalau memang secara umum ya per kecamatan kami katakan di sini ya, terutama sasaran kami yang pertama itu ada di Kecamatan Gianyar, yang kedua Ubud, Sukawati dan Belabatuh. Baik. Jadi bukan daerah yang kami tidak sebutkan tadi tidak ada, tapi masih ya kita lakukan sosialisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, pemantauan-pemantauan yang kami lakukan. Tapi secara ini data yang kami dapat adalah yang tadi yang kami sebutkan ya. Baik. Baik, jadi kalau untuk kedepannya Pak ya, kalau kita melihat Pak situasinya ini sekarang kan, kalau untuk dari respon masyarakat Bapak menilai seperti apa saja Pak? Dari mereka kemudian yang terutama untuk daerah rawan itu sendiri Pak? Ya, sementara terus terang aja seperti tadi yang disampaikan, namanya kita diberikan tugas, ya hambatan itu ada tapi satu dua. Dengan ada hambatan itu kami lakukan juga pendekatan. Namun ya kalau memang kita lihat ya dalam berarti untuk melakukan sesuatu ya di sana sudah adalah komunikasi, dan ada beberapa desa yang kami datangi sudah ingin membentuk relawan maupun juga dia membentuk penggiat-penggiat. Ya, salah satu contoh kami apresiasi aja adalah Desa Letunduh. Tentunya dia memanfaatkan Karang Taruna membentuk suatu kegiatan yang mana kegiatan Karang Taruna itu mewujudkan relawan atau penggiat akan memantau seluruh Desa Letunduh. Ya. Nah, terus kemudian juga ada salah satu yayasan yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melakukan hal yang sama tentunya gitu ya. Baik, nah, berarti dari sejauh ini responnya sudah cukup positif Pak ya? Positif ya, tapi tanda kutip juga ya, itu tantangan bagi kita akan untuk melaksanakan tugas. Iya, menarik sekali Pak. Nah, kalau untuk di BNN sendiri ini kan menyediakan juga tes urin ya Pak ya? Nah, ini seperti apa mekanismenya Pak? Sementara untuk tahun 2017 ini kami sudah mengajukan ini di pusat itu 500 test kit yang dianggarkan 50 juta itu, dan barang sudah ada. Jadi untuk kita evaluasi sekarang, tentunya kalau tahun kemarin kami melaksanakan kegiatan tentunya ada hal-hal yang perlu kami evaluasi. Pertama kami tes urin sekian, semua tesnya ternyata yang positif. Namun sekarang kita lakukan selektivitas, ya artinya untuk selektif menggunakan ini tentunya kami berdasarkan ilmu yang kami punya. Oh, kami berkunjung atau mungkin operasi ke daerah rawan, ya sehingga ciri-cirinya seperti ini kami coba. Ternyata itu lebih ampuh, lebih selektif kita bisa melakukan keyakinan kita tes urin ya. Baik. Ya, kalau untuk harapan ke depan Pak, kalau kita sudah mendengar dari program tadi, kemudian kegiatannya juga seperti apa, kalau untuk harapan Bapak ke depannya ini Pak, untuk dalam proses pencegahan narkoba ini seperti apa? Yang harapan saya, jadi karena saya sudah lakukan beberapa kegiatan ke desa, harapan kami masyarakat ini sekecil apapun ya, informasi yang ada berkaitan dengan permasalahan di lingkungannya, terhadap warganya, kami mengharapkan untuk bisa melakukan atau mungkin melaporkan ya untuk permasalahan narkoba, apalagi saudara kita, warga kita merupakan korban. Karena ini yang kami harapkan ya, karena untuk mengisi daripada kegiatan-kegiatan rehabilitasi kami ini. Nah, jadi mohon maaf juga ini kami berusaha juga kepada pecandu-pecandu yang tahun kemarin yang kami temukan, dia merasa malu, kami antar ke rumah sakit, dibawa ke sana ke sini, dia merasa malu. Nah, kami menggugah hati mereka sehingga kami sekarang sudah mempunyai klinik. Ya, klinik. Harapan kami, dianggaplah BNN ini bukan penjara, tapi untuk berkoordinasi bagi mereka yang jadi korban-korban. Silakan, kami akan layani mereka-mereka untuk melakukan rehabilitasi, dan tahun 2017 klinik kami sudah ada izin lengkap dan juga medisnya sudah ada juga. Baik, luar biasa sekali Bapak, dan terima kasih nih Bapak untuk waktunya. Dan tentunya kita juga berharap untuk pencegahan narkoba ini kita jadikan mari musuh bersama Pak ya. Baik, terima kasih Pak Made Pastika untuk waktunya. Baik, pemirsa Bali TV, demikianlah wawancara khusus kita edisi kali ini bersama Kepala BNN Gianyar. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Salam Indonesia.